Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya ketika membuka mata batin. Ya, mungkin saya dari kecil itu sudah peka dengan hal-hal seperti itu. Kata orang tua saya, itu adalah keturunan dari nenek buyut saya, seperti itu. Dari kecil saya itu sudah sering sekali melihat hal-hal yang aneh, melihat bayangan, melihat makhluk seperti itu. Yang paling jelas itu ketika di rumah adalah laki-laki memakai sarung dan baju warna putih, itu di belakang pintu. Saya masih ingat jelas sekali sampai sekarang. Dan ketika waktu SMP, misalkan saya ngomong apa, biasanya akan kejadian. Contohnya misalkan saya menebak, hati-hati besok ada orang yang mati. Kemudian teman atau kakek teman saya atau keluarga kakek saya, orang terdekat saya itu seperti itu. Dan ketika perasaan saya itu tidak kuat, dalam arti saya merasakan gelisah yang berlebihan, dan ketika saya merasakan hal tersebut, saya memberikan kabar kepada semua teman-teman, saya suruh hati-hati, takutnya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi terkadang hal tersebut juga menimpa pada diri saya sendiri, seperti itu. Nah, mungkin dulu itu saya kurang paham dengan hal-hal seperti itu, dan mungkin malah tidak percaya sama sekali dengan hal seperti itu. Nah, ketika saya mulai dewasa, mulai paham dengan hal-hal seperti itu, saya bertanya kepada ayah saya sendiri. Dan sebenarnya doa ini itu untuk kecerdasan. Tetapi ketika dibaca sehari 12 kali, katanya itu untuk membuka mata batin. Ya, saya penasaran dengan hal tersebut. Apakah hal seperti ini itu benar? Kalau tidak salah, karena saya mungkin sudah sudah mungkin agak lupa, karena doa itu sudah waktu saya masih SMA. Kalau tidak salah doanya itu seperti ini. Fa fahamnaha Sulaimana wa Qur'an ataina hukman wa ilman wa syahurna wa atautal jibala yusabina wa ta'ir wa kunna fa'ilin. Nah, sebenarnya doa ini jika dibaca 3 kali katanya itu untuk kecerdasan, tapi ketika dibaca 12 kali itu untuk membuka mata batin. Dan waktu itu namanya masih muda ya, masih suka coba-coba, saya membacanya sehari itu 100 kali. Itu waktu saya SMA. Dan apa yang terjadi? Rasanya benar-benar saya itu seperti orang gak karuan. Ketika malam hari saya mendengarkan suara-suara yang aneh, seperti orang ngobrol, seperti orang ngaji. Dan yang paling unik adalah saya itu ketika waktu di kamar kos-kosan waktu SMA, ada 4 orang. Dan saya mendengar seperti kicauan burung, tapi suaranya sangat merdu sekali. Dan hanya 4 ketika, dan di kamar itu ada 4 orang. Saya bertanya kepada semua teman saya, tapi tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang tahu suara itu. Dan saya dikira mengigau, halusinasi seperti itu kan. Tapi ketika saya mencari keluar kamar, ini suara burung dari mana, seperti itu. Di sekitar kos juga tidak ada yang memelihara burung, dan apalagi yang punya kos tidak punya peliharaan burung yang bisa berkicau semerdu itu. Dan pada hari selanjutnya, ketika saya masih di kos-kosan tersebut, setiap malam Jumat saya itu mendengar suara kuntilanak berada tepat di atas kamar saya. Dan suaranya semakin menjauh. Saya kira itu ringtone dari handphone teman saya. Ternyata bukan. Dan saya masih tidak percaya sebelumnya. Pada malam Jumat selanjutnya, saya mendengar lagi. Tapi suaranya waktu itu dari jauh. Kemudian semakin mendekat. Dan saya mulai sadar, apakah ini efek dari doa tadi, seperti itu. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar. Waktu saya masih mengamalkan hal tersebut, saya juga kadang ketakutan sendiri, dan saya sampai kadang itu waktu dulu mungkin raga saya itu belum kuat, seperti itu ya. Saya seperti benar-benar orang stres, seperti tertekan malahan. Dan ketika waktu tidur seperti ada yang ngajak ngomong saya, dan saya pun berdiskusi dengan suara tersebut, dan bisa saya ajak ngobrol seperti itu. Ketika saya tanya, siapa namamu? Dia menjawab,
katanya anti, memang suaranya perempuan. Dan terus terang, jujur saja, saya tidak tahu anti itu ternyata dalam bahasa Arab adalah seorang perempuan, dia perempuan, seperti itu. Dan waktu itu, wah, ini sudah sepertinya tidak usah diteruskan seperti itu. Dan ketika saya mulai merasakan hal-hal yang aneh seperti itu, saya stop, tidak membaca doa tersebut. Dan saya setelah melakukan hal tersebut, ya saya percaya, oh ternyata mata batin indera keenam itu bisa dilakukan dan bisa dibuka seperti itu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh, misalkan melihat hal hantu, misalkan ya sering ketika tidur melihat sosok-sosok yang aneh seperti itu. Dan saya sudah sangat-sangat ketakutan, dan saya memang benar-benar stop, tidak mengamalkan doa tersebut. Dan alhamdulillah saya itu sekarang sudah tidak merasakan hal-hal tersebut lagi. Jadi pesan saya adalah ketika kalian ingin membuka mata batin kalian, tentukan dahulu tujuan kalian itu untuk apa ingin membuka mata batin tersebut. Dan ada juga yang berkata kalau misalkan mata batin kita terbuka, itu bisa membuat diri kita lebih tenang dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan, seperti itu. Dan mungkin saya dulu itu mengetahui doa tersebut memang dari ayah saya, tapi ya namanya anak muda, saya masih suka selengean dan sesuka hati seperti itu, dan tidak bertanya ini diarahkannya kemana, seperti itu kan. Ya cukup segitulah pengalaman saya ketika mata batin saya terbuka seperti itu. Dan kalau misalkan ada yang ngomong mata batin itu terbuka tidak bisa ditutup, saya juga belum tahu hal tersebut, tapi mungkin bisa dikurangi, vibrasinya berkurang seperti itu. Ketika kita tidak mengamalkan doa tersebut, mungkin vibrasinya memang berkurang. Dan nyatanya saat ini pun saya sudah sedikit berkurang hal-hal peka dengan hal tersebut, tapi masih bisa merasakan terkadang seperti itu. Ya sudah, semoga teman-teman yang menonton video ini tahu bagaimana rasanya ketika mata batin terbuka itu tidak enaknya seperti apa. Kalau misalkan kalian ingin membuka mata batin, silahkan kalian mencari guru spiritual yang banyak sekali sekarang muncul di media. Yang jelas pesan saya adalah cari guru spiritual itu yang jelas dan alamatnya ada, orangnya mau diajak bertemu, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.